Ya, jadi kita harus tahu masalahnya dulu ya, baru kita bahas tentang jadi makanan thayyib itu kayak apa. Jadi berarti yang saya sarankan apa sebenarnya? Ya simpel ya. Kita bicara tentang apa tuh namanya kurma. Kalau memang ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu yang terbaik. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu pasti sesuatu yang penting dan perlu kita kaji atau telaah. Apa minumannya penghuni surga? Apa makanannya penghuni surga? Apa yang disebutkan Allah misalkan dalam surat Abasa ya tentang biji-bijian, kacang-kacangan, atau mungkin dalam surat-surat yang lain tentang sayur-sayuran, buah-buahan beraneka ragam, beraneka warna, beraneka rasa. Ya, jadi itu yang terbaik sebenarnya. Dan memang bumi ini dihamparkan Allah, Bapak Ibu sekalian, memang dalam rangka untuk kita bisa mengkonsumsi itu. Ya, makanya kayak misalkan kurma lah. Jadi misalkan ini kurma. Sekarang orang maunya instan semua gitu kan. Orang maunya semuanya instan. Jadi kalau saya dikasih pilihan, dokter, bagaimana menurut dokter makan kurma ini dibandingkan dengan sari kurma? Kalau Anda masih bisa ngunyah, atau kalau kita masih bisa ngunyah, Bapak Ibu sekalian, ya, maka makanlah kurma. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Saya butuh kurma dalam jumlah besar. Tidak bisa makan kurma dalam waktu singkat dalam jumlah besar kan. Ya, cari kurma yang ada, yang beredar saat ini pun, Bapak Ibu pikir baik-baik deh, gitu loh, menurut saya gitu. Toyibnya itu toyib, jauh lebih baik daripada minuman-minuman kayak soda, gitu kan, jauh lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan kalau kita mulai mikir lebih menggelitik lagi, kira-kira itu sari kurma dijual 60.000. Itu berapa kurma isinya? Ada air lagi. Jangan-jangan di situ ada pemanisnya, mungkin ada gula merahnya, ada karamel segala macam. Dan pasti ada, nggak ada. Karena kalau kurma murni 1 kilonya berapa, sekalian? Ya, boleh itu boleh, ya. Tidak masalah. Tapi lagi-lagi sampaikan, kalau bicaranya toyib, ya baik itu, maka saya lebih milih makan kurma, gitu. Dan semakin banyak makanan-makanan seperti itu ke dalam tubuh kita, semakin bagus tubuh dan semakin sehat, dan nggak usah khawatir dengan kemampuan tingkat cerna kita atau mungkin kemampuan berpikir kita. Dia semakin semakin baik makanan yang masuk, semakin bagus pula dan semakin sehat dan semakin kuat pula daya pikirnya, belajarnya segala. Seperti itu. Jadi Masya Allah, sebenarnya Islam sudah mengajarkan banyak hal kepada ini semua. Ya, contoh mungkin ada satu hal yang banyak orang mempertanyakan saya gitu kan tentang susu. Ya, susu sapi ya. Al-Quran tentang susu. Ya. Dan itu memang disebutkan setelah jelas dalam Al-Quran tentang susu. Tapi ada sesuatu yang menggelitik dalam diri saya waktu itu. Dan nanti sebelum kita membahas masalah yang ada pada saat ya, apa itu? Ya, waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya kita tahu bahwa Nabi kita diberikan pilihan gitu kan, antara susu dan antara 2 gelas gitu kan. Itu saya sempat pikir ini kira-kira yang dikasih ke Nabi itu susu kambing apa susu sapi gitu. Gitu. Yang pertama itu, yang kedua, orang-orang Arab tuh biasanya kecenderungan mereka kalau minum susu itu susu apa? Susu kambing, susu sapi, apa susu onta, ya. Jarang di sana kita tahu susu sapi, banyakannya susu onta atau susu kambing. Itu yang jadi bahan gelitikan saya gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah susu yang ada saat ini Bapak sekalian ya, sudah difortifikasi ya, sudah mengalami banyak pengolahan ya, ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Sehingga memang susu ya, kalau memang susunya sapinya grass fed itu dia food, hidupnya alami gitu kan, itulah yang cerita, boleh kita sekali minum sekali. Juga bukan untuk dikonsumsi tiap hari karena susu sendiri kecenderungannya asam ya. Jadi kalau bicara susu ya ada susu-susu yang baik, kan susu kambing ya. Saya lebih memilih misalkan ada susu kambing aja yang pilih gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi mulai kritis gitu ya ketika kita bicara tentang makanan, karena industri makanan saat ini adalah industri yang tidak peduli dengan kesehatan kita. Ya, mereka pengennya yang mereka buat ya bisa di-repeat terus, ya order gitu kan, dengan rasa, dengan apa segala macam. Mau gimana lagi, kita nggak bisa berbuat banyak di situ. Industri kesehatannya ya juga tidak banyak mikirin tentang makanan gitu loh. Eranya udah kayak begitu. Jadi kalau kita bicara ketoyiban ya kita sendiri yang mengatur ya.
kita sendiri yang mengaturnya. Jadi dari hulunya itu sudah kita mulai sebenarnya ya, khususnya untuk kita keluarga atau anak-anak kita ya.